Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang bagaimana berinteraksi dengan sumber atau teks yang kita baca secara kreatif. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara bersetuju dengan teks atau sumber yang kita baca. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara tidak bersetuju atau cara membantah sumber atau teks yang sedang kita baca. Caranya tidak asal membantah, tentu saja ada beberapa tips yang bisa dipakai untuk tidak bersetuju dengan teks atau sumber yang kita baca tersebut. Di antaranya adalah 5 ini paling tidak. Yang pertama ya kontradiksi, kita memang punya argumentasi, punya klaim yang secara diametral berbeda dengan teks yang kita baca. Kedua, kontradiksi yang sifatnya bagian dan keseluruhan. Ketiga, kontradiksi yang sifatnya historis, ada ada klaim bahwa sesuatu itu terjadi pada tahun sekian, terus kemudian kita membantah dengan memberikan data yang lain bahwa yang ternyata kejadian tersebut terjadi pada tahun yang lain gitu. Terus kemudian yang keempat adalah kontradiksi sebab akibat. Jadi satu akibatnya A, terus kemudian klaim, misalnya teks yang kita baca itu sebabnya adalah B, dan kita kemukakan bahwa ternyata sebabnya adalah C. Misalnya seperti itu. Kontradiksi sudut pandang juga yang terakhir, cara membantah teks atau sumber yang kita baca secara kreatif. Kita lihat satu persatu bagaimana contohnya. Yang pertama adalah kontradiksi yang sifatnya diametral tadi itu. Ada sebuah, misalnya, ini artikel yang saya tulis sendiri, judulnya Imam Haramain Al-Juwaini in Jadal and Theory in the 11th Century, diterbitkan di Qijiz, di Kudus. Saya membaca teks-teks sebelumnya yang berkaitan dengan studi jadal. Jadal itu adalah teori debat di dalam Islam. Orang seperti Horten van Es atau Joseph van Es itu berargumen bahwa jadal is generally perceived as a form of sophistical reasoning whose value is only polemical or apologetic. Jadi jadal, debat dalam tradisi Islam itu dipersepsi hanya untuk kepentingan polemik, debat untuk kepentingan debat itu sendiri, atau untuk kepentingan apologetik, menjustifikasi keyakinan keagamaan pribadi atau kelompok atau agama yang dianut oleh si pendebat tersebut. Dalam hal ini Islam misalnya. Jadi sifatnya adalah apologetik, untuk membenarkan diri sendiri saja gitu. Nah, setelah membaca karya Imam Haramain Al-Juwaini, khususnya buku yang berjudul Al-Kafiyah fil Jadal, saya menemukan bahwa ternyata jadal itu tidak hanya atau tidak untuk kepentingan tadi itu yang sifatnya retoris, untuk polemik, untuk debat itu sendiri, maupun untuk untuk apologetik, membenarkan diri sendiri, tapi juga ada tujuan yang lain gitu. Maka dengan studi karya Al-Juwaini ini, this article challenges such general perception and provides a closer analysis on how jadal is formulated by Imam Haramain to render a level of certainty in juridical and theological knowledge. Jadi tujuan jadal itu adalah untuk meningkatkan level kepastian, level keyakinan, level kekuatan dalam pengetahuan hukum maupun teologi Islam. Jadi bukan kepentingan retoris, tapi meningkatkan level kepastian. Kan kalau di dalam Islam itu, di dalam tradisi hukum Islam ada level kepastian dalam hukum Islam. Misalnya ada yang sifatnya dhanni, ya, probabilitas, ada yang sifatnya ghalabatul dhanni, ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya syak, ragu, dan seterusnya. Jadi jadal dalam konteks ini adalah meningkatkan level dari yang sifatnya ragu menuju ke dhanni atau yang probabilitas, atau dari yang levelnya probability atau dhanni ke level ghalabatul dhanni yang kira-kira level kepastiannya itu 75% ke atas gitu, tapi tidak sampai ke level yang qat'i. Nah, itu kira-kira yang argumen yang bertentangan dengan klaim dari literatur atau sumber-sumber sebelumnya yang dibaca. Nah, kedua, contoh kontradiksinya adalah kontradiksi bagian dan keseluruhan. Salah satu contohnya adalah dari sebuah artikel yang ditulis oleh Munim Sirri. Judulnya Jamaluddin Al-Qasimi and the Salafi Approach to Sufism. Dalam konteks artikel ini,
keseluruhannya itu begini. Keseluruhannya adalah dengan membaca teks sebelumnya yang mengkaji tentang salafiyah, yaitu gerakan puritanisme di dalam Islam, gerakan yang ingin kembali kepada Quran dan hadis, ingin menghidupkan kembali pola hidup generasi salaf, generasi awal Muslim di konteks kekinian. Tendensi mereka adalah ya bahwa mereka itu mungkin wataknya terhadap rasionalisme bertentangan, tapi yang sangat kelihatan adalah bahwa it was also actively anti-Sufi. Gerakan salafiyah itu secara keseluruhan, kira-kira begitu, itu anti-Sufi, anti-Sufi, anti tradisi mistik di dalam Islam. Yang lain juga begitu, studi-studi yang lain misalnya the most scholarly discussion of anti-Sufi movements took place in International Conference Sufism and its opponents. Yang secara umum kira-kira begitu. The Salafiyah for whom mysticism was against their Puritanism and scripturalism. Jadi Salafiyah yang whose mysticism was against, bahwa tradisi mistik di dalam Islam itu bertentangan dengan keyakinan atau bertentangan dengan posisi mereka yang puritan dan skriptural. Puritan itu tadi tradisi membersihkan elemen-elemen bid'ah di dalam agama, dan karakternya yang lebih menafsirkan secara skriptural, tekstual terhadap kitab suci. Ya, itu kecenderungannya adalah menentang Sufism. Most scholars tend to think of Salafiyah and Sufism are diametrically opposed. Secara umum, orang juga berkeyakinan, berpandangan bahwa Salafiyah dan Sufisme itu beroposisi satu sama lain. Nah, dengan menyebutkan, misalnya di dalam hal ini, Ibn Sirri menyajikan satu bukti, satu kajian tentang Jamaluddin Al-Qasimi, seorang Salafi, tapi bagian dari Salafi, tapi karakternya, posisinya, dan penyikapannya terhadap Sufisme berbeda dengan kebanyakan atau bahkan keseluruhan Salafiyah. Di sini dia mengatakan, while attacking what he considers reprehensible innovations, meskipun dia menolak bid'ah dari para Sufi, tapi Al-Qasimi praises and even defends the more sober teachings and practices of some of the early Sufis. Dia memuji, bahkan mempertahankan atau membela ajaran-ajaran dan praktek-praktek yang sadar gitu dari generasi Sufi awal. Bahkan dia juga karakternya terhadap orang seperti Ibnu Arabi, Sufi besar pada abad pertengahan atau abad ke-13, dia mengatakan, this is particularly evident that his defense of Ibnu Arabi's concept of wahdatul wujud, which put him in opposition to the famed Ibnu Taimiyah, a central figure for the Salafiyah movement. Bahkan dia juga membela doktrin-doktrin Ibnu Arabi yang dalam hal tertentu itu juga sangat bertentangan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang dianggap sebagai figur sentral dalam gerakan Salafiyah. Jadi yang ingin ditunjukkan oleh artikel ini adalah, oke, barangkali keseluruhan Salafiyah itu anti-Sufism, tapi Al-Qasimi tidak anti-Sufism, bahkan dia membela Sufisme gitu. Nah, itu yang cara bantahan yang kreatif terhadap teks yang kita baca gitu. Sekarang yang ketiga adalah kontradiksi historis atau perkembangan. Ya, ini ada sebuah tulisan judulnya Bridging the Gap, Two Early Texts of Islamic Legal Theory yang ditulis oleh Ahmad Al-Shamsi. Ini studi tentang dua teks usul fikih yang mencoba untuk menjembatani gap antara satu periode dengan periode yang lain. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan oleh Ahmad Al-Shamsi di sini. Ya, di sini misalnya di bagian kedua dia sebutkan, atau bagian pertama juga dah kita baca.
Melalui studi ini dia berusaha to show these early texts were not self-standing works but rather form a part of larger works on positive law, thus calling into question the almost exclusive focus on legal theory as a standalone genre in previous historiography. And second, shed a new light on the continuities and discontinuities in this genre literature, in its early stages, since the two texts fall squarely within what has been seen as a gap in the literature between the Risalah of Ash-Shafi'i in the early 3rd and 9th century and the so-called classical literature on legal theory that arose in the late 4th and 10th century. Jadi yang ingin disumbangkan oleh artikel ini pada dasarnya adalah saya agak konsentrasi kepada bagian kedua ini, bahwa ada klaim kontinuitas atau diskontinuitas tentang genre usul fikih dari masanya Idris Asy-Syafi'i dengan Muhammad Idris Asy-Syafi'i dengan literatur usul fikih yang datang setelahnya. Nah, yang berargumen bahwa usul fikih itu sudah ada sejak zaman Muhammad Idris Asy-Syafi'i, salah satunya adalah George Makdisi. Jadi dia bilang, he argued that Asy-Syafi'i legal theory had been conceived as an alternative to theology. Jadi legal theory-nya Imam Asy-Syafi'i atau usul fikihnya Asy-Syafi'i di Risalah itu dianggap sebagai alternatif bagi teologi. Bahkan di kalimat sebelumnya disebutkan bahwa legal theory atau teori teologinya, teori usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i itu adalah kuda Troya, istilahnya George Makdisi. Is a theologian's Trojan horse-like appropriation of legal theory in the injection of their own concerns and method to the discipline. Jadi dianggap itu adalah teologi yang dimasukkan melalui pintu usul fikih. Jadi usul fikih sudah ada sejak Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Tapi kemudian dibantah oleh orang seperti Wail Hallaq pada tahun 90-an yang use the observation that Asy-Syafi'i's work differs in important respects from later works to deny the existence of genealogical relationship between the Risalah and the classical genre of legal theory. Jadi karya Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah itu berbeda dengan genre legal theory karena dia berargumen, he argued instead that Risalah is primarily theoretical work whose aim is to establish the authority of hadith. Jadi tujuan utama Ar-Risalah menurut Hallaq itu adalah memapankan atau mengukuhkan otoritas hadis gitu. While discipline of legal theory concern itself with theorizing the relationship between reason and revelation. Sementara disiplin ilmu usul fikih itu adalah membuat teori hubungan antara akal dan wahyu. Dan itu dia tidak temukan di karya Ar-Risalahnya Asy-Syafi'i, tapi dia coba temukan di karyanya Ibnu Nadim Al-Fihris, tapi dia tidak temukan. Dia ketemukan di no evidence of legal literature before the generation of Ibnu Surayj. Jadi pertama kali ditemukan itu di generasinya Ibnu Surayj, kira-kira 1 abad kemudian gitu. Jadi teorinya Hallaq mengatakan bahwa usul fikih atau legal theory itu ada sejak atau matang dan ada sejak masa Ibnu Surayj gitu. Nah, tapi teori jadi Hallaq menekankan adanya diskontinuitas dalam antara Syafi'i dan Ibnu Surayj. Dan tadi Makdisi menyatakan bahwa itu hanya terjadi pada masa Syafi'i, apa itu namanya pembentukan usul fikih itu. Nah, beberapa sarjana kemudian mengatakan bahwa nggak ada diskontinuitas bagaimana yang dikatakan Hallaq tadi itu. Contohnya ada orang seperti Devin Stewart misalnya menemukan merekonstruksi fragmen yang dianggap karya-karya yang hilang dari Dawud Al-Zahiri, Abu Bakar Muhammad Al-Zahiri anaknya, dan At-Tabari yang kira-kira menggambarkan ada genre usul fikih di sana. Nah, karya dari Ahmad Asy-Syamsi ini
mendedahkan bahwa Ibnu Suraj memang bisa jadi jembatan juga gitu. Tapi karyanya belum ada ketika Wael Halak tadi studi tentang usul fikih tadi itu, studi tentang mengklaim bahwa Ibnu Suraj adalah yang pertama kali memformulasikan usul fikih itu. Nah, ketika menulis artikel ini, yang ada di kepala Ahmad Asy-Syamsi adalah mendedahkan, menunjukkan bahwa ini karya Ibnu Suraj, dan di sana dia menemukan, makanya di sini dia sebutkan, to this end, first I introduce each text, diperkenalkan teks tersebut, surviving manuscriptnya, dan authornya. Then I discuss topics. Each work treats and describe how the content relate to Asy-Syafi'i. Jadi dia ingin tunjukkan bagaimana dua teks tersebut, yaitu teksnya Ibnu Suraj yang berjudul Al-Wadha'i Limansus Asy-Syara'i', Al-Wadha'i Limansus Asy-Syara'i', dan teksnya Al-Khafaf yang berjudul Al-Aqsam wal Khisal, itu bagaimana berhubungan atau terhubung dengan karya Ar-Risalahnya Asy-Syafi'i. Dan kemudian to each other, relate Risalah to each other, and to later legal theory in order to highlight similarities, differences, and change over time. Dan bagaimana itu berhubungan juga dengan karya-karya usul fikih berikutnya, untuk memberi memberi gambaran tentang keserupaannya, perbedaannya, dan perubahannya dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu karya ke karya yang lain. Jadi dengan memberikan teksnya Ibnu Suraj dan Al-Khafaf ini, Asy-Syamsi ingin memberikan sebuah preseden, sebuah jembatan bahwa ada loh hubungannya dengan Asy-Syafi'i, dan ada juga loh hubungannya dengan genre literatur usul fikih untuk generasi kemudian. Itu kira-kira kontradiksi historis yang disajikan oleh Ahmad Asy-Syamsi, memberi bantahan terhadap baik George Makdisi maupun Wael Halak gitu. Oke, kita beranjak ke bagian keempat, cara membantah secara kreatif. Dalam hal ini kontradiksi sebab akibat. Ini adalah sebuah artikel yang konteksnya adalah membahas tentang kartun-kartun tentang Nabi Muhammad dan bagaimana sikap Muslim terhadapnya. Ditulis oleh Kevin Jakes, profesor di Indiana University Bloomington. Judulnya Reframing the Question, How Scholars Should Talk About the Muslim Tradition. Dia pada prinsipnya engage atau membantah tesis oleh Christiane Gruber, kalau tidak salah namanya, yaitu menulis sebuah artikel di Newsweek atau di beberapa medium yang lain, di artikel jurnal juga, yang menyatakan kira-kira bahwa Gruber kira-kira mengatakan bahwa depiction atau potret, foto, gambaran Nabi Muhammad di generasi pertengahan itu lumayan banyak, terutama di dataran Persia, dan tidak ada larangan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa penggambaran Nabi Muhammad dalam gambar itu dilarang gitu. Itu nggak ada. Kira-kira begitu tesis dari Christiane Gruber gitu. Terus kemudian Kevin Jakes di sini menanggapi soal itu. Finally, one thing that Gruber does not mention in her article is that the reaction against Danish and Charlie Hebdo cartoons had nothing to do with the depiction of Muhammad per se. Jadi reaksi bahwa dan Gruber kira-kira menghubungkanlah reaksi kaum muslimin terhadap kartun yang di Charlie Hebdo maupun di Danish newspaper itu berkaitan dengan penggambaran karikatur Nabi Muhammad. Reaksi yang keras dan segala macam itu berdasarkan itu. Itu kira-kira tesis dari Gruber. Tapi yang dia tidak sebutkan adalah bahwa bukan hanya itu saja, but were about power that implied objectifications of Muslims.
Tapi reaksi itu bukan hanya dipicu oleh penggambaran Nabi Muhammad di dalam kartun, tapi juga berkaitan dengan kuasa dan objektifikasi Muslim. Muslim dianggap sebagai objek, gitu kira-kira. Di paragraf berikutnya dia sebutkan, while Charlie Hebdo is famous for its anti-Catholic as well as anti-Muslim cartoons, Muslims do not enjoy the same socio-economic and political status that Catholics do in so much of the world, especially in Europe. Jadi tesis dari Kevin Jakes adalah bahwa bukan semata-mata karena kartun reaksi kaum muslimin itu terjadi, ya, bahwa kartun yang yang menggambarkan Nabi Muhammad itu juga terjadi pada gambaran Katolik, misalnya kartun Jesus. Tapi kenapa yang bereaksi Nabi Muhammad itu karena ini tadi, Muslim tidak menikmati situasi, tidak menikmati kondisi status politik dan ekonomi sosial yang sama dengan orang Katolik, terutama di Eropa, di Europe atau di Eropa gitu. Jadi not only that, but Muslims are largely disenfranchised from any meaningful political participation in the most of the Muslim world. Bahkan di dunia Muslim sendiri, partisipasi politik orang Islam itu mengalami keterpinggiran, kira-kira begitu. Jadi many Muslims interpreted the cartoons as projection of power and dominance by European secularists and Christian elite groups intent on using the symbol of the Prophet to objectify Muslims, to strip them of their honor and self-worth. Jadi kira-kira reaksi terhadap kartun itu dianggap oleh kalangan Muslim sebagai proyeksi dari dominasi dan kekuasaan sekularis Barat gitu, para sekularis dan kaum Kristen di Barat gitu, yang kemudian itu tadi mengobjektifikasi atau membuat kaum muslimin hanya sebagai objek dan mengambil kehormatan mereka, mengambil kehormatan dan kemuliaan mereka lah, kira-kira mereka dalam hal ini kaum muslimin. Jadi Kevin Jakes membantah bahwa reaksi Muslim itu disebabkan semata-mata karena kartun di Danish newspaper maupun di Charlie Hebdo di Prancis itu. Reaksi itu lebih karena European political economic domination, karena dominasi politik maupun ekonomi Eropa terhadap orang Muslim. Jadi kita lihat di situ, satu, menganggap bahwa sebab dari reaksi Muslim itu adalah karena kartun yang meridicule atau menghina Nabi Muhammad. Yang lain, Kevin Jakes memberi bantahan bahwa bukan karena soal kartun saja, tapi ini adalah soal dominasi sosial dan politiknya orang Eropa. Gitu kira-kira kontradiksi sebab akibat. Dan terakhir, kontradiksi dari sisi sudut pandang. Ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan satu teks atau sumber tertentu, kita juga bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Seperti contoh ini, kajian ini Jajang Ar-Rahmanah yang diterbitkan di Journal of Karuna, studi tentang Snoek Horgrogne, judulnya Persahabatan Penjajah dan Bangsa Jajahan di Hindia Belanda, C. Snoek Horgrogne dan Haji Hasan Mustafa. Dia melihat teks-teks karya-karya sumber-sumber sebelumnya itu banyak yang fokusnya pada kesuksesan Snoek Horgrogne melalui nasihat, surat-surat pribadi, dan karya-karyanya Snoek, tapi tidak diimbangi dengan kajian keterlibatan teman, sahabat, dan sejumlah informannya. Jadi, kebanyakan studi itu banyak membahas sisi Snoek Horgrogne di sisi karyanya, surat-surat pribadinya, nasihat-nasihatnya, tapi orang yang berinteraksi dengan Snoek Horgrogne tidak mendapatkan perhatian. Nah, di sini dia ingin menunjukkan bahwa mereka atau orang yang berkenalan atau informannya Snoek Horgrogne itu juga punya peran penting dalam formasi pemikiran Snoek Horgrogne. Dia sebutkan bahwa peran informan lokal cenderung diabaikan dan dipandang secara negatif karena dianggap sebagai kolaborator kolonial. Padahal, para informan inilah yang sebetulnya ikut berperan di belakang layar dan memudahkan Snoek
untuk mendapatkan pengetahuan lokal tentang Islam Indonesia. Jadi, sudut pandangnya bukan Snokhorgronya sendiri, tapi dari sudut pandang informan lokalnya, sekaligus sahabatnya, yaitu dalam konteks ini yang dikaji adalah salah satu informan sekaligus sahabat dekat bagi Snokh itu adalah Haji Hasan Mustafa. Gitu. Jadi dia membantah tesis-tesis atau karya-karya sebelumnya yang berfokus pada Snokhorgronya dengan mengalihkan pandangan sudut pandang pada informan dan sekaligus sahabat dekat dari Snokhorgronya yaitu Haji Hasan Mustafa. Demikian studi kita atau kajian kita tentang bagaimana cara kita bisa tidak bersetuju atau membantah teks dan sumber yang kita baca secara kreatif. Kita bisa mengambil posisi yang diametral berbeda dengan teks yang kita baca. Kita bisa membantah dari sudut pandang bagian dan keseluruhannya. Kita tunjukkan bahwa bagian tertentu itu bisa membantah yang keseluruhan. Dan ketiga, kita bisa membantah dari sisi historisnya, baik seperti Ahmad El-Syamsi tadi itu menjembatani dua teks yang tampaknya tak berhubungan kemudian menunjukkan keterhubungannya, atau secara kronologis seperti sejarah Indonesia, ada batahan-batahan dan bukti-bukti baru yang menjelaskan bahwa kronologi yang sebelumnya disebutkan atau ditemukan itu tidak valid, dan memberikan bukti tentang bukti kronologi yang lebih tepat, kira-kira begitu. Atau kontradiksi sebab akibat, dan yang terakhir adalah kontradiksi sudut pandang. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terutama ketika kita sedang menulis karya ilmiah, baik di level S1, S2 maupun S3, termasuk ketika kita mau menulis sebuah artikel ilmiah untuk dikirimkan atau dipublikasikan di jurnal ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional. Ini adalah cara-cara bagaimana cara membantah secara kreatif. Gitu. Tidak asal bantah, tidak asal beda, tapi dengan cara yang kreatif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.